Tersembunyi di balik kehidupan kota Jepang, ada sebuah industri bernilai miliaran dolar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Industri ini dikenal sebagai industri JK dan skalanya jauh lebih luas serta lebih mengkhawatirkan dari yang dibayangkan banyak orang. Ribuan orang bekerja paruh waktu di tempat-tempat di mana pelanggan membayar hanya untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Seringkali dengan alasan kegiatan yang tampak sederhana seperti mengobrol atau menemani. Jika Anda berjalan di malam hari, pemandangan ini mudah ditemukan. Bar-bar kecil dengan lampu warna-warni. Tempat para penampil mengenakan kostum cerah sambil menyanyikan lagu J-pop. Para pengunjung tidak hanya menonton dengan pasif, mereka ikut terlibat penuh. Melambaikan tangan dan menghentakkan kaki seperti berada di konser musik. Sementara para penampil muda menari di atas panggung, daya tarik pemasaran ini bukanlah kebetulan. Selama puluhan tahun, anime dan manga Jepang sering menggambarkan hubungan antara karakter muda dan dewasa dengan cara yang terlihat ideal dan menarik. Hal yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah keterbukaan operasinya. Tempat-tempat ini bukan bisnis bawah tanah yang tersembunyi. Mereka memasang iklan di jalanan, memiliki situs web resmi, dan beroperasi sebagai usaha yang sah di kawasan populer Jepang. Meskipun pemerintah berusaha mengatur, industri ini terus bertahan dengan menyesuaikan diri pada celah hukum yang ada. Apakah Anda pernah mendengar tentang industri JK sebelumnya? Atau ini pertama kalinya Anda mengetahuinya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Di sebuah negara di mana rasa kesepian telah menjadi masalah sosial yang nyata, beberapa pengusaha menghadirkan ide yang terdengar seperti cerita masa depan. Inilah dunia kafe pelukan. Dengan biaya sekitar 50 hingga 100 dolar per jam. Seseorang dapat beristirahat di samping orang asing dan berbagi kehangatan. Layanan yang ditawarkan justru terasa lembut dan penuh perhatian. Pengunjung dapat memilih untuk bergandengan tangan atau merasakan sentuhan lembut di rambut. Fakta bahwa bisnis seperti ini tidak hanya ada, tetapi juga berkembang, menunjukkan betapa dalamnya rasa kesepian di Jepang modern. Di tengah masyarakat yang dikenal sopan dan teratur, banyak orang merasa begitu jauh secara emosional hingga rela membayar orang asing hanya untuk merasakan kontak manusia yang sederhana. Jika Anda tinggal di tempat di mana kafe pelukan umum ditemui, apakah Anda tertarik mencobanya? Tulis angka 2 di komentar jika Anda merasa penasaran. Dan jika Anda menonton lewat ponsel, jangan berhenti di tombol suka saja. Tekan juga tombol hype di bawah. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus menghadirkan konten menarik. Ada tren yang cukup mengejutkan di kalangan perempuan Jepang masa kini. Semakin banyak dari mereka yang memilih pasangan asing dibanding pria Jepang. Setiap tahun, sekitar 6 hingga 7 ribu perempuan Jepang menikah dengan pria dari negara lain. Perempuan Jepang saat ini sudah sangat berbeda dari gambaran lama yang pernah dikenal dunia. Lebih dari 70% perempuan usia kerja memiliki pekerjaan tetap, baik di kantor, bidang teknologi, maupun posisi manajemen tinggi. Mereka mandiri secara finansial, berambisi, dan mampu membangun kehidupan yang stabil. Usia rata-rata pernikahan pun naik hingga sekitar 29 atau 30 tahun, termasuk yang tertinggi di Asia. Banyak dari mereka mulai merasa pria Jepang tidak lagi memenuhi harapan mereka. Banyak perempuan menggambarkan pria Jepang sebagai sosok yang terlalu tertutup secara emosional, hampir seperti robot. Mereka bercerita tentang pasangan yang lupa tanggal penting, jarang mengucapkan kata sayang, dan menganggap sikap romantis sebagai sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, pria Barat, khususnya dari Eropa dan Amerika Serikat, sering dipandang lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan. Bagi banyak perempuan Jepang, pemahaman emosional kini menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Menurut Anda, apakah ekspresi emosi berperan besar dalam memilih pasangan? Tulis jawabannya atau tidak di komentar. Dan jika ini pertama kali Anda menemukan channel kami, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Dalam waktu sekitar 30 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Standar hidupnya juga termasuk yang tertinggi di Asia. Selain industri besar seperti otomotif dan elektronik, Jepang memiliki satu sektor besar lain yang memberi kontribusi signifikan pada ekonomi nasional,
yaitu industri film dewasa. Perkiraan menunjukkan bahwa industri video dewasa Jepang menyumbang hingga 20% pendapatan global di sektor tersebut. Menurut Havocscope, industri ini menghasilkan lebih dari 24 miliar dolar Amerika setiap tahun. Sebagai perbandingan, pendapatan industri musik dunia pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 26,7 miliar dolar. Yang jarang diketahui, dukungan pemerintah terhadap industri ini tidak hanya didorong alasan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya mendorong angka kelahiran dan menjaga populasi. Namun, setelah puluhan tahun berjalan, tingkat kelahiran Jepang tidak meningkat dan justru terus menurun. Selain kekuatan ekonominya, Jepang juga unggul dalam ekspor budaya lunak, terutama melalui anime. Menurut Wikipedia, anime kini mencakup 60% dari seluruh konten animasi global dan memiliki basis penggemar terbesar di dunia, dengan lebih dari 800 juta pengikut. Menurut Wikipedia, Jepang memiliki lebih dari 5,5 juta mesin penjual otomatis, setara dengan satu mesin untuk setiap 23 orang. Di beberapa daerah yang jarang penduduk, pengunjung dapat menemukan mesin yang menjual barang sensitif, dikemas secara rapi, dan dijual sepenuhnya otomatis tanpa verifikasi usia. Beberapa mesin bahkan menawarkan buku foto, pakaian dalam perempuan, atau barang lain yang dianggap kontroversial. Kehadiran produk semacam ini di ruang publik mengejutkan banyak wisatawan barat karena perbedaan budaya. Namun, data menunjukkan bahwa mesin-mesin tersebut hanya mencakup sebagian sangat kecil dari keseluruhan sistem. Sebagian besar mesin tetap menjual produk sehari-hari yang praktis dan dibutuhkan jutaan orang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang menerapkan aturan yang lebih ketat dalam pemberian izin mesin penjual otomatis di ruang publik, terutama di sekitar sekolah dan kawasan wisata. Di Jepang, ada layanan yang terdengar seperti adegan film fiksi ilmiah, namun dijalankan secara terbuka dan profesional. Salah satunya adalah layanan keluarga sewaan. Di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, perusahaan menyediakan aktor terlatih untuk berperan sebagai pasangan, suami istri, orang tua, atau kerabat dalam acara seperti pernikahan atau pertemuan sekolah. Klien dapat memilih dari profil rinci yang mencantumkan usia, penampilan, gaya bicara, dan sifat kepribadian. Pertemuan singkat mungkin hanya memerlukan biaya beberapa ratus dolar, sementara acara besar seperti pernikahan palsu bisa mencapai puluhan ribu dolar, meski terdengar aneh. Bisnis ini berjalan dengan aturan jelas dan memiliki pelanggan tetap. Jepang juga memiliki tempat khusus bagi orang yang ingin melampiaskan emosi dengan menghancurkan benda. Ruangan pelepas stres ini menyediakan palu, tongkat bisbol, atau alat tiruan untuk menghancurkan televisi, printer, dan peralatan lama lainnya. Ruangan dirancang aman, lengkap dengan perlengkapan pelindung, dan sesi dapat direkam sebagai kenang-kenangan. Dengan biaya mulai dari puluhan hingga lebih dari 100 dolar, siapapun bisa melepaskan tekanan secara legal dan terkendali. Menariknya, layanan ini diminati bukan hanya oleh anak muda, tetapi juga pekerja kantor, ibu rumah tangga, bahkan lansia yang melihatnya sebagai cara sehat mengurangi beban emosional. Bagi yang mencari suasana lebih tenang, tersedia pula pengalaman relaksasi lembut seperti kafe pelukan. Selain 3 layanan ini, Jepang menawarkan banyak pilihan unik lainnya. Seseorang dapat menyewa teman untuk duduk diam bersama, menyewa orang untuk meminta maaf atas nama mereka, atau bahkan membayar seseorang untuk menangis di pemakaman demi menciptakan suasana yang lebih khidmat. Muscle Girls Bar adalah bar bertema kebugaran yang menarik perhatian pelanggan lokal dan internasional dengan konsep hiburan yang tidak biasa. Pengunjung dapat membeli token yang disebut koin otot untuk meminta layanan seperti ditampar, ditendang ringan, atau digendong ala putri oleh staf perempuan. Setiap layanan bisa berharga hingga 200 dolar Amerika. Tim bar ini sangat beragam, mulai dari praktisi bela diri, pegulat profesional, hingga aktris dan influencer kebugaran. Para pelayan mampu menghancurkan jeruk bali dengan tangan kosong untuk membuat minuman khas bar. Mereka juga mengizinkan pelanggan duduk di bahu mereka saat melakukan squat, dengan tarif yang disesuaikan dengan berat badan pelanggan. Salah satu pelayan bernama Maru, dengan berat sekitar 50 kg, pernah menggendong pria seberat 130 kg
dan berjalan mengelilingi bar. Seorang pelanggan bernama Hikaru membagikan pengalamannya. Rasa sakit dari tamparan membuat saya melupakan semua masalah. Hal ini menunjukkan pendekatan unik Jepang dalam mengelola stres dan hiburan. Sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Dalam budaya Jepang, menghindari menyentuh orang lain tanpa izin merupakan dasar kesopanan yang sangat penting. Masyarakat Jepang sangat menghargai ruang pribadi dan rasa hormat terhadap sesama. Saat berkunjung ke Jepang, Anda akan menyadari bahwa menyentuh orang lain, bahkan sekadar berjabat tangan, tidak terlalu dianjurkan. Sebagai gantinya, orang Jepang menunjukkan rasa hormat dengan membungkuk secara sopan. Biasanya cukup dalam. Saat berinteraksi, salah satu pantangan yang sering dilanggar oleh orang asing adalah berbicara keras atau menerima panggilan telepon di transportasi umum seperti kereta, bus, atau kereta cepat. Bagi orang Jepang, ruang publik dianggap sebagai tempat yang harus dijaga ketenangannya agar semua orang bisa beristirahat atau fokus. Suara keras, baik dari percakapan telepon maupun tawa berlebihan, dianggap sangat tidak sopan. Ada aturan sumpit yang sering mengejutkan pendatang baru. Dalam tradisi kremasi Jepang, sumpit digunakan untuk memindahkan tulang jenazah. Karena itu, mengoper makanan dari sumpit ke sumpit dipandang sebagai tindakan tidak pantas. Bahkan terasa seperti penghinaan. Menancapkan sumpit ke dalam semangkuk nasi juga dilarang, karena menyerupai ritual persembahan bagi orang yang telah meninggal. Tekanan kerja yang tinggi juga mendorong banyak orang Jepang ke kondisi mental yang berat. Negara ini masih mencatat angka bunuh diri yang tinggi, dan tempat seperti hutan Aokigahara sering dikaitkan dengan kisah tragis. Banyak orang menggambarkannya sebagai tempat di mana setiap pohon menyimpan kenangan seseorang yang tidak pernah kembali. Kenyataan pahit ini menunjukkan bahwa budaya kerja berlebihan telah menjadi masalah serius, dan pembatasan lembur adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan dan nyawa para pekerja. Terakhir, masyarakat Jepang sangat sensitif terhadap tato. Baik besar maupun kecil, tato sering diasosiasikan dengan yakuza dan kelompok kriminal, sehingga menimbulkan kesan negatif. Pandangan ini begitu kuat hingga banyak tempat memasang tanda yang menyatakan tidak menerima pengunjung bertato. Karena itu, saat berkunjung ke Jepang, sebaiknya hindari memperlihatkan tato Anda. Ketika orang Amerika membayangkan Jepang, mereka sering memikirkan sushi, samurai, dan geisha, sosok anggun dengan kimono indah, wajah pucat, dan bibir merah mencolok. Namun, ada kesalahpahaman besar. Geisha adalah seniman terlatih yang menguasai hiburan tradisional, mulai dari tarian klasik, permainan shamisen, hingga kemampuan berbincang dengan cerdas dan penuh pesona. Keterampilan yang tidak bisa dipelajari secara instan. Hal yang membuat dunia mereka semakin menarik adalah proses panjang untuk menjadi maiko, atau geisha dalam masa pelatihan. Para perempuan muda menghabiskan bertahun-tahun mempelajari tata krama, gerakan tubuh yang anggun, hingga cara menyajikan minuman dengan sempurna. Di Kyoto, khususnya kawasan Gion, sekilas melihat geisha berjalan cepat di jalan batu sempit sudah cukup membuat wisatawan Amerika mengangkat ponsel seolah melihat bintang film terkenal. Detail lain yang memikat banyak orang adalah bagaimana geisha tetap terpisah dari kehidupan modern. Mereka menjauhi ponsel pintar dan media sosial, menjalani hidup yang sangat berbeda dari budaya influencer barat. Rasa misteri inilah yang menjadikan geisha simbol abadi tradisi Jepang, di mana warisan budaya tetap hidup dan dijalani sebagai seni nyata. Di Jepang, ketika kereta terakhir mulai berhenti beroperasi, kota besar memasuki ritme yang lebih tenang namun tetap hidup. Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Fukuoka di malam hari mempertahankan energi siang sambil menampilkan dunia berbeda. Dipenuhi lampu neon, mesin otomatis, bar kecil, dan musik jazz yang menyatu dalam gaya hidup modern dan reflektif. Bagi banyak orang Jepang, malam bukan waktu untuk menjauh dari masyarakat, melainkan kesempatan untuk terhubung dan melepas penat. Baik izakaya kecil di bawah stasiun maupun gang sempit di pusat kota. Kehidupan malam menawarkan hiburan berlapis. Karaoke yang buka 24 jam menjadi bagian umum budaya malam. Tempat teman, rekan kerja, atau pengunjung solo bersantai. Bar bertema anime, game jazz,
atau whisky klasik menarik pengunjung muda dan pelanggan lama. Di Shibuya atau Roppongi, klub modern dengan DJ internasional buka hingga pagi. Di Kyoto atau Kanazawa, malam diisi teater no, musik tradisional, dan pameran cahaya yang menonjolkan nilai budaya. Berjalan malam di Jepang meninggalkan kesan mendalam. Cahaya papan reklame, jalan batu sempit, suara tram, dan deretan pepohonan yang diterangi lampu menciptakan suasana khas. Di Kyoto, berjalan di Gion saat lentera menyala dan melihat sekilas geisha di balik tirai adalah pengalaman yang sulit ditemukan di tempat lain. Di Tokyo, kawasan seperti Harajuku, Ikebukuro, dan Akihabara tetap ramai hingga larut malam, terutama akhir pekan. Dengan keteraturan dan desain yang khas, berjalan malam di Jepang terasa aman dan menjadi cara terbaik memahami karakter kota. Mengambil foto malam hari adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Cahaya Shinjuku, pantulan lentera di Fushimi Inari, atau siluet Tokyo Skytree di langit cerah menciptakan pemandangan berkesan. Saat musim festival seperti Hanami atau Tanabata, lingkungan dipenuhi lentera dan kembang api, memberi kesempatan merasakan perpaduan tradisi dan gaya modern. Jepang tidak hanya dikenal dengan angka harapan hidup tertinggi, tetapi juga sebagai negeri mata air panas dengan lebih dari 27.000 sumber alami. Jumlah ini jauh melampaui Amerika Serikat yang memiliki sekitar 1.600. Bahkan Islandia yang terkenal dengan pemandian geotermalnya hanya sekitar 700. Yang membuat Jepang semakin istimewa adalah keberadaan lebih dari 3.000 resor onsen yang dikembangkan. Jumlah yang sekitar 5 kali lebih banyak dibanding seluruh Eropa. Tradisi berendam di onsen telah berlangsung lebih dari 1.000 tahun dan hingga kini tetap menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Aturan mandi onsen juga sangat khas. Pakaian renang tidak digunakan, dan pengunjung wajib membersihkan tubuh sebelum masuk ke air panas. Ini dipandang sebagai persiapan fisik dan batin. Secara medis, mineral dalam air onsen diserap kulit dan memengaruhi otot, sel, serta sistem saraf. Kehangatan air membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri, dan meningkatkan metabolisme. Dalam dunia robotika, Jepang berada di garis depan. Lebih dari setengah robot industri dunia dibuat di sana. Dan negara ini terus menghadirkan inovasi untuk menciptakan mesin yang semakin cerdas dan efisien. Jepang memiliki lebih dari 400.000 robot industri yang bekerja di pabrik, merakit mobil, elektronik, dan produk lain dengan presisi tinggi. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Sony tidak hanya menggunakan robot, tetapi juga mengembangkannya. Salah satu contoh terkenal adalah Asimo, robot humanoid Honda yang mampu berjalan, berlari, melompat, dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun, penggunaan robot di Jepang melampaui pabrik. Jepang adalah satu-satunya tempat di mana sebuah hotel dijalankan dengan bantuan robot. Di Hena Hotel, tamu disambut oleh robot dinosaurus di meja resepsionis. Jepang juga melahirkan Aibo, anjing robot yang mampu belajar dan merespons emosi manusia. Yang paling bermakna adalah robot pendamping lansia, yang membantu percakapan, pergerakan, dan memberikan rasa kebersamaan. Di Jepang, masa depan sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan sushi yang merupakan salah satu simbol kuliner paling kebanggaan Jepang. Aroma lembut nasi berbumbu yang dipadukan dengan manis alami. Ikan segar mengubah hidangan ini menjadi lebih dari sekadar makanan karena ia menjadi bentuk ekspresi seni. Sushi disiapkan dari nasi putih lengket yang dicampur dengan cuka beras gula dan garam, lalu disandingkan dengan hasil laut seperti salmon tuna udang atau gurita. Saat dinikmati dengan sentuhan wasabi dan celupan kecap asin, rasa tersebut menyatu dengan cara yang terasa mewah dan seimbang dengan sempurna. Berbeda jauh dengan itu adalah shirako, hidangan yang sering mengejutkan banyak pengunjung dari barat. Shirako yang berarti anak putih dalam bahasa Jepang adalah kantung sperma ikan jantan, biasanya dari ikan kod. Hal yang membuatnya menakutkan bukan hanya bahannya, tetapi tampilannya yang pucat lunak dan tekstur halusnya, yang oleh sebagian orang disamakan dengan otak hewan. Walaupun dikenal karena rasa krimnya dan nilai gizinya, shirako tetap menjadi tantangan yang sulit bagi para pemula.
Perwakilan kuliner Jepang lain yang sangat dicintai adalah ramen hidangan mie, yang dinikmati di mana saja mulai dari kedai pinggir jalan kecil hingga restoran kelas atas. Aroma kaldu yang dalam direbus dari tulang bercampur dengan mie kenyal menciptakan mangkuk yang kaya akan rasa. Tergantung pada wilayahnya, ramen bisa menawarkan rasa krim tonkotsu, rasa bening dan lembut shoyu, atau karakter kuat dari miso. Saat disajikan dengan telur rebus setengah matang, irisan daging babi chashu yang empuk, dan daun bawang segar, setiap suapan ramen mencerminkan jantung masakan Jepang. Melengkapi perjalanan rasa ini adalah takoyaki, camilan gurita ikonik yang ditemukan di jalanan sibuk di seluruh Jepang. Aroma hangat adonan panggang yang bercampur dengan gurita kenyal di dalamnya memberikan daya tarik yang tak tertahankan. Takoyaki terbuat dari campuran tepung gandum dan kaldu dashi berisi gurita jahe acar dan daun bawang lalu dimasak menjadi bentuk bulat. Saat siap, mereka ditutupi dengan mayones saus gurih khusus dan serpihan bonito yang bergoyang lembut karena panas menciptakan pemandangan yang menarik bagi mata dan indera. Pertama adalah Festival Hanami yang biasanya berlangsung dari akhir Maret hingga awal April, tergantung wilayahnya, dengan perkumpulan paling populer di Taman Ueno Tokyo, Taman Maruyama Kyoto, dan sepanjang Sungai Meguro. Selama waktu ini orang duduk di bawah bunga sakura untuk berbagi piknik makanan dan sake sambil menikmati suasana musim semi yang cerah. Festival ini mengingatkan semua orang untuk menghargai keindahan singkat alam dan perubahan yang datang bersama setiap musim. Beralih ke musim panas, sorotan utamanya adalah Gion Matsuri yang diadakan sepanjang bulan Juli di Kyoto. Momen paling terkenalnya adalah parade besar kendaraan hias yang didekorasi dengan indah bergerak melalui jalanan bersejarah. Pertunjukan tradisional dan kedai makanan yang sibuk menambah suasana pesta. Acara ini dimulai sebagai ritual yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan untuk berdoa demi kedamaian. Perayaan musim panas favorit lainnya adalah Festival Kembang Api Sungai Sumida yang diadakan pada akhir Juli di sepanjang Sungai Sumida di Tokyo. Ribuan kembang api menerangi langit malam, menciptakan pemandangan menakjubkan yang menarik kerumunan besar setiap tahun. Lebih dari sekadar tontonan, visual festival ini mencerminkan rasa kebersamaan Jepang dan penghargaan terhadap pertunjukan seni. Pada musim gugur, Festival Kishiwada Danjiri membawa jenis kegembiraan yang sangat berbeda ke Kishiwada di prefektur Osaka. Diadakan pada bulan September, acara ini menampilkan kendaraan hias kayu raksasa yang ditarik dengan kecepatan tinggi melalui jalanan sempit, menuntut waktu yang tepat dan kerja tim dari kelompok penarik. Acara ini menyoroti keberanian persatuan dan kebanggaan komunitas yang kuat. Terakhir, Festival Salju Sapporo berlangsung pada awal Februari di kota Sapporo di Pulau Hokkaido. Ini adalah salah satu acara musim dingin paling terkenal di Jepang, yang dikenal karena ratusan patung es dan salju rinci yang dipajang di seluruh Taman Odori. Pengunjung juga dapat menikmati ski, mencicipi hidangan musiman, dan mengagumi pemandangan musim dingin yang cerah. Festival ini tidak hanya menghormati keindahan salju, tetapi juga memamerkan budaya kreatif dan pariwisata Hokkaido. Fushimi, Inari di ibu kota lama Kyoto, adalah salah satu tempat paling mencolok dan misterius di Jepang. Kuil ini terkenal dengan ribuan gerbang tori, merah cerah yang berbaris dalam deretan panjang, menciptakan jalan berliku yang terasa seperti labirin membentang melalui bukit berhutan. Suasananya hidup sekaligus spiritual, membuat pengunjung merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Waktu ideal untuk menjelajah adalah pagi hari, ketika sinar matahari pertama bersinar melalui celah di antara gerbang membentuk pemandangan ajaib. Banyak pengunjung memilih untuk mendaki ke puncak Gunung Inari, sebuah perjalanan sekitar 2 jam yang menawarkan rasa pencapaian dan kesempatan untuk menikmati keindahan tenang hutan suci dan angin gunung yang lembut. Tidak jauh dari Kyoto, Danau Kawaguchi dan Gunung Fuji menciptakan lanskap yang benar-benar tak terlupakan. Terpantul di permukaan danau yang tenang, puncak Gunung Fuji yang tertutup salju berdiri tinggi dan jelas membentuk pemandangan yang menakjubkan dan seimbang sempurna. Salah satu momen paling berkesan adalah selama musim bunga sakura, ketika danau dan Gunung Fuji menyatu dalam nuansa lembut merah muda dan putih. Wisatawan datang bukan hanya untuk pemandangan, tetapi juga untuk bersepeda di sekitar danau, bersantai dengan mendayung melintasi perairan hijaunya yang tenang, atau menikmati onsen dengan pemandangan langsung.
Gunung Fuji, sebuah pengalaman langka yang banyak orang harap nikmati setidaknya sekali. Bagi mereka yang menyukai laut dan menginginkan pelarian tropis tanpa meninggalkan Jepang, Okinawa adalah pilihan ideal. Pulau ini dikenal karena bentangan panjang pantai jernih terumbu karang berwarna-warni dan cuaca hangat sepanjang tahun. Salah satu kegiatan paling menarik adalah menyelam di antara terumbu karang, di mana pengunjung dapat menonton ikan tropis berenang melalui formasi karang cerah, seperti lukisan bawah air yang hidup. Orang lain mungkin memilih papan dayung berdiri saat matahari terbenam atau menjelajahi budaya unik. Ryukyu melalui hidangan lokal dan musik tradisional. Terakhir ada lembah Jigokudani, di mana monyet salju dapat terlihat mandi di mata air panas selama bulan-bulan musim dingin yang dingin. Pemandangan hutan bersalju uap yang naik dan monyet yang berendam dengan ekspresi santai membawa kegembiraan bagi semua orang yang berkunjung. Ini adalah salah satu tujuan paling tidak biasa dan menawan di Jepang, terutama populer dari Januari hingga Maret, ketika salju tebal membuat lanskap terlihat seperti adegan hidup dari film animasi. Selain menonton monyet, wisatawan dapat berjalan melalui hutan bersalju, mendengarkan suara lembut salju yang jatuh, dan menikmati udara segar dari pengaturan alam yang damai dan memikat. Kita telah menelusuri 15 fakta mencengangkan tentang kehidupan nyata di Jepang yang mengungkapkan negara yang jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang disadari kebanyakan orang. Dari industri bernilai miliaran dolar yang beroperasi di depan mata hingga tabu budaya yang dapat langsung menandai Anda sebagai orang luar, dari keajaiban teknologi yang tampak seperti fiksi ilmiah hingga tradisi kuno yang dilestarikan di zaman modern Jepang, terus menjadi tanah penuh kontradiksi yang luar biasa. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang fakta? Fakta ini, apakah Anda pernah mengalami aspek unik budaya Jepang ini secara langsung? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah saya, membaca setiap satu komentar, dan senang mendengar tentang pengalaman dan perspektif Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi dunia. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.